Cari bahagia, jangan cari uang. Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, terus kamu kerjakan dengan tekun, disiplin, gemi, titi, nguka, uri-uri tenan, uang akan datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah cari uang selama hidup. Tapi aku sinau tenan, apa sing kudu tak sinau nih. Nah, kamu harus menemukan dirimu siapa. Uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kamu itu ahli terhadap suatu hal. Jadi temukan keahlianmu itu apa. Sinau tenan, opo sing kudu tak sinauni. Kalimatnya sederhana, membawa pesan yang cukup dalam, tapi ironisnya, masih banyak orang yang nggak bisa terima dengan statement ini. Banyak orang yang masih belum bisa terima jika ada orang lain yang berkata bahwa uang itu tidak perlu dicari. Uang itu nggak perlu dikejar. Satu-satunya yang perlu kamu cari adalah dirimu sendiri. Siapa kamu dan apa yang Tuhan alirkan melalui dirimu yang itu membuatmu menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena ya memang seperti itulah hukum rezeki bekerja. Masih ingat nggak? Tempo hari saya pernah membahas tentang dua hukum uang dan juga materi. Yang pertama adalah hukum rezeki yang merupakan manifestasi dari kehendak ilahi, dan yang kedua adalah hukum sebab akibat dunia. Saya akan coba jelaskan lagi secara singkat. Hukum yang pertama atau hukum rezeki adalah kondisi ketika materi yang kita peroleh di alam dunia ini kita undang, kita hadirkan melalui apa yang Tuhan bimbing ke dalam hati kita sepanjang kita hidup. Atau kalau kita mau pakai istilah yang lebih populer, aktualisasi diri. Ada yang hatinya dibimbing untuk menekuni bidang A, ada yang dibimbing untuk menekuni bidang B, bidang C, dan seterusnya. Dan dorongan ini munculnya itu benar-benar dari nuraninya. Sama sekali nggak terkait dengan hawa nafsunya. Sementara hukum yang kedua, hukum sebab akibat dunia, ini didominasi oleh hawa nafsu. Motor penggeraknya itu hawa nafsu. Lihat orang lain sukses kerja di bidang A, dia ke sana. Lihat orang lain sukses karena investasi, dia ikut-ikutan investasi. Lihat orang lain sukses karena dapat uang banyak dengan sangat mudah, walaupun dia tahu bahwa itu caranya tidak bermoral, dia juga ambil kesempatan itu. Intinya semua dia lakukan. Yang penting dia dapat uang. Yang penting dia bisa mencapai semua kebahagiaannya di dunia dengan uang itu. Sementara yang namanya uang, yang namanya materi, itu baru bisa dikategorikan sebagai rezeki jika perwujudannya mengikuti hukum yang pertama. Jika melalui proses aktualisasi terhadap tuntunan yang selalu diberikan oleh Tuhan melalui hati nuraninya. Jadi di sini nggak mungkin seseorang itu berkata, kalau aku bekerja di bidang ini, aku nggak mungkin kaya. Aku harus kerja kayak orang itu supaya aku bisa kaya. Sebaliknya, yang akan dia katakan adalah, aku tahu Tuhan membimbingku menekuni bidang ini karena selama di sini hatiku merasakan damai. Dan aku yakin melalui jalan ini aku dapat senantiasa mengaktualisasikan diriku dan menghadirkan manfaat bagi jiwa lain yang kutemui dalam perjalananku. Maka sekarang, temukanlah tuntunan itu. Temukan dorongan yang muncul dari kedamaian hati nurani itu. Abaikan apapun yang orang lain kerjakan. Abaikan capaian-capaian mereka. Abaikan kesuksesan-kesuksesan mereka. Fokus saja untuk menemukan siapa diri ini. Karena begitu kita menemukan siapa kesejatian diri ini, disitulah pada akhirnya kita akan terbebas dari penjara tipu daya dunia yang selama ini membelenggu hidup kita.